Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Saya mau ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kalau memang Pak Nusirwan tadi menyebutkan sebenarnya kan nggak ada apa-apa gitu. Baik-baik saja Pak Presiden dengan Bu Mega gitu. Dan tidak ada kewajiban juga untuk melaporkan ya pertemuan kedua tokoh ini kepada publik. Tapi kita berangkat dari beberapa peristiwa deh gitu. Yang banyak dianalisis gitu. Yang soal Pak Presiden Bu Mega tidak hadir ke nikahannya adiknya Pak Presiden. Kemudian acara di Magelang itu kan juga sempat menjadi pembahasan bahwa ada ketidakmesraan nih antara Pak Presiden dengan PDIP. Gimana Pak Nusirwan? Yang pertama tentu kita semua paham bahwa kedua beliau ini tingkat kepadatan acara begitu tinggi. Yang kedua bahwa mohon maaf, mohon izin bahwa kalau semua ini acara-acara dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung itu, undangan-undangan acara, itu pun juga lebih banyak karena persepsi atau pandangan, pemahaman yang diciptakan untuk sebuah kesan adanya perbedaan. Mungkin bahasa masa kininya di framing untuk ada kesan ada perbedaan. Tapi menurut kami itu tidak bermanfaat ya. Oke. Jadi karena itu tadi awal kami sudah katakan bahwa kita memiliki kultur komunikasi sambung rasa di antara kader partai dimanapun posisinya berada. Oke. Apakah itu seorang kepala daerah ataupun yang berada di legislatif, apalagi di dalam jajaran struktur partai, sudah begitu paham bentuk-bentuk komunikasi di antara sesama kader. Oke. Dan juga kepada Ibu selaku pimpinan tertinggi kami. Jadi sekali lagi mengarahkan untuk sebuah bentuk perbedaan tentunya tidak akan banyak manfaatnya untuk kita di internal. Karena sudah terbentuk kultur tersebut. Kultur komunikasi sambung rasa itu sudah tercipta. Jadi analisa atau katakanlah persepsi tersebut tentunya sebaiknya sudah tidak perlu dilakukan untuk adanya sebuah bentuk membenturkan atau katakanlah apalagi merenggangkan, tidak banyak manfaatnya. Iya, oke. Pak Nusirwan, kalau misalnya Anda bilang itu tidak ada manfaat, kan membenturkan, ada framing yang dibuat, apakah itu muaranya memang dari persoalan Capres 2024 nggak Pak? Ya, silahkan bertanya kepada yang menganalisa ya. Kalau kami kan tidak demikian begitu. Gini Pak Nusirwan. Jangan ke saya. Ya, sebentar sebelum saya mau ke ke analis ya yang ada di sebelah saya ini. Tapi saya mau ke Pak Nusirwan dulu. Begini Pak Nusirwan, kok tadi ada yang menarik yang Anda katakan. Janganlah kemudian memframing ini. Jadi yang Anda maksudkan di sini, apakah kemudian isu yang berhembus berkaitan dengan keretakan hubungan antara Ketua Umum PDIP dengan Presiden Joko Widodo ini, apakah memang seperti apa sih sebetulnya perspektif dari PDIP? Itu dulu yang harus saya tanyakan. Kenapa isu ini berhembus? Loh, yang membuat isu kan bukan kami, sudah pasti itu. Jadi masa saya menyatakan bahwa Ibu sama Pak Jokowi renggang, kan nggak pernah ada itu muncul statement seperti itu. Siapapun di antara kita. Kan mohon maaf itu tentu muncul di media yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu dan Mbak Wita gitu.
Tapi dari kami tidak ada yang mengatakan bahwa itu tidak mesra, itu renggang dan sebagainya. Yang menarik tentunya ini kan menjadi isu gitu. Dan tentu saya sudah katakan sejak awal tadi, kita sudah ada bentuk komunikasi yang mungkin sulit untuk dilihat dari luar, seperti apa sih tingkat kedekatannya gitu. Kan nggak bisa dijelaskan itu dengan detail begitu ya. Oke, baik. Mas Nyarwi, kok tadi kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Pak Nusirwan tadi, ya ini bukan isu yang dibentuk oleh internal kok. Jadi kemudian isu ini berhembus, apa yang kemudian Anda bisa baca? Apa sih keuntungannya dari isu ini berhembus dan implikasi terhadap tatanan atau peta politik ke depan bagaimana memangnya? Ya, ini kan seringkali kemarin saya sempat ada peristiwa-peristiwa politik ya. Kita beberapa hari akrab dengan istilah formula ya, Bayu juga kita ya. Kemarin kan bergulir formula K, koalisi gitu ya, KIB itu muncul. Kemudian di sana kan kemudian orang pikiran publik kan pikirannya soal capres ya, capres, cawapres, koalisi partainya. Nah, itu ada siapa kira-kira gitu ya. Nah, saya kira problem inilah yang kemudian imajinasi publik itu kemudian bergerak kemana-mana ya. Orang bertanya kira-kira kalau Pak Jokowi misalnya bertemu Bu Mega itu apa yang dibicarakan kan gitu kan. Ya. Nah, salah satunya misalnya bicara soal capres-cawapres enggak. Ini karena beberapa ada misalnya relawan atau apa ya, itu kan kemudian ikut mendorong nama-nama sosok capres misalnya begitu. Tapi kalau saya ya kita lihat dari peristiwa aja. Dari pertemuan kemarin ya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, saya kok skeptis atau sangat tidak yakin bahwa yang dibahas itu soal capres-capres. Pertama indikasinya gini, Bayu kita ya, itu pertemuan kan juga singkat ya. Membicarakan capres-capres itu saya kira butuh diskusi yang panjang ya, soal macam-macam lah kriteria dan lain-lain, kalkulasi politik lain-lain. Terus yang kedua tempatnya di Istana Negara kan gitu. Nah, kalau misalnya bicarakan itu kan mestinya biasanya kan tempatnya ya di kantor partai atau rumah pimpinan seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu juga peristiwanya konteksnya pelantikan periode ini BPIP ya, Dewan Pengarah dan Ketua ini dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat kan kadangkala publik itu selalu lihat ini balik lagi ya, elit itu ini kan beliau ini dua-duanya kan elit ya. Itu kan selalu akan dilihat dari sorotan publik ruang geraknya. Kira-kira kalau bertemu tidak itu aja pertanyaan ya. Kalau bertemu kira-kira ngomong apa kan gitu pertanyaan lagi. Nah, karena ini Bayu ya, elit kita itu di mana-mana banyak negara juga hampir sama. Itu memang punya peran leadership ya, kepemimpinan ya dalam pemerintahan, dalam ini. Nah, selalu saja orang akan nanya implikasi dari pertemuan ini apa kan gitu. Ya kepo lah ya gitu ya Mas ya. Kalau misalnya kira-kira misalnya pertemuan ini sampai membahas soal 2024 ya kan yang lain bukan hanya kita, elit-elit yang lain pasti juga akan berpikir. Apalagi kita tahu sebelumnya kan selalu ada peristiwa pertemuan antar pimpinan partai ya yang selalu dinamika itu dikaitkan dengan apa yang akan terjadi pada 2024 mendatang seperti itu. Tapi kalau misalnya dari peristiwa dan fenomenanya begitu ya, meskipun tadi Pak Nusirwan jangan nanya ke saya gitu, siapa tuh yang bikin isu gitu, nanti ya ke media, nanti ke analis juga gitu salah satunya. Apakah ini bermuara juga dari soal capres sebenarnya? Akarnya ini dari siapa yang akan diusung sebagai capres oleh PDIP? Ya, itu kan banyak menjadi pertanyaan publik sampai hari ini toh. Karena kalau kita tahu dari berbagai data survei juga ada, opini di media sosial juga muncul, di media massa juga ada. Paling tidak kita tahu ada dua nama kan yang berkembang ya. Satu sisi ada yang dianggap istilahnya distruktural ya, organisasi termasuk di DPR sekarang pimpinannya Mbak Puan gitu. Terus satu sisi ada yang kandidat dari kepala daerah, dan kepala daerah saya kira juga banyak, salah satunya misalnya Mas Ganjar. Nah, itu kan ada banyak potensi capres itu yang kemudian orang lihatnya ini kira-kira siapa kan gitu, Bayu kita. Nah, sementara kalau ini yang salah satunya kan rezim elektoral kita menunjukkan elektabilitas itu kan yang tinggi berdasarkan approval publik, dan di situ ada 3 nama besar termasuk Mas Ganjar. Tetapi Mas Ganjar bukan pengurus DPP inti misalnya. Nah, apalagi PDIP punya mekanisme pencalonan, pencapresan yang itu sudah ada aturan di mana ketua umum punya hak veto. Nah, ini yang kemudian di periode sebelumnya juga itu seringkali kan tekanan suara publik itu besar juga gitu, harapan-harapan gitu.
bahwa itu ekspresi demokrasi, saya kira itu sesuatu yang kita hargai. Tetapi partai punya mekanisme itu juga harus kita hargai, Bayu. Karena ini juga bagian dari partai, itu institusi demokrasi juga. Nah, ini saya kira juga kemudian implikasinya ke yang lain. Karena koalisi 2024 ini kan jalannya terbuka ya. Jadi PDIP sebagai partai pendukung penguasa gitu, satu sisi partai juga yang termasuk besar suara dan kursinya gitu. Ini menjadi variabel penting yang diperhatikan bukan hanya oleh publik dalam proses menuju 2024, tapi juga oleh elit-elit yang lain. Nah, ini yang menjadikan PDIP dan semua elit yang ekspresi-ekspresi opininya ataupun bahkan tindakan perilakunya itu menjadi sorotan, apalagi sekelas Bu Mega sebagai ketum gitu. Nah, Pak Nusirwan, tadi kan analisnya sudah ngomong nih gitu. Dari kalau sudah capres itu udah nyebut nama nih tadi Mas Nyarwi ini. Sekarang saya minta responnya Pak Nusirwan gitu, karena yang memang banyak dibahas di permukaan soal itu, Pak. Dialektika internal lah ya, dialektika internal PDIP. Pemilu itu kan masih 2 tahun lagi, tahun 2024. Jadi ini faktornya ini memang membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan kesabaran revolusioner. Jadi tidak usah galau, tidak usah khawatir. Tentu akan pada saatnya akan Ibu Ketua Umum akan memutuskan itu pada saat yang tepat, dan siapa yang akan dimunculkan semua kita harapkan untuk bersabar dan tidak perlu harus menjadi faktor yang mengganggu stabilitas kerja. Jadi fokus kita tentu sekarang ini adalah kita ini akan perlu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pemerintahan saat ini yang tersisa 2 tahun untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang belum sempat tertangani atau katakanlah masih tertunda dan sebagainya. Itulah yang menjadi fokusnya seharusnya. Jadi fokusnya adalah konsolidasi struktural internal partai dulu, apalagi kalau kita berkaca di 2014 ini kan PDIP karakteristiknya selalu last minute ya Pak Nusirwan ya, dalam mengusung capresnya waktu pas Jokowi 2014 kemarin. Yang saya perlu sampaikan bahwa sisa waktu ini sebaiknya kita konsentrasi untuk menyelesaikan kerja-kerja yang harus diselesaikan menjadi tugas dari masa bakti pemerintahan ini sisa 2 tahun ini. Oke, baik, terima kasih Pak Nusirwan, Mas Nyarwi, terima kasih. Memang masih panjang 2024, jadi kita juga masih punya banyak waktu untuk bahas lagi ini. Nanti ketika siapa tahu nanti PDIP sudah mengeluarkan nama, itu kita bahas lagi nanti. Dan mengeluarkan namanya atau mengusung ini last minute kayak 2014 atau enggak ya? 2014 itu last minute sekali loh, Bay. Semua partai juga akan last minute suara. Nah, itu dia. Oke, katanya kita suruh sabar tadi. Iya, sabar. Baik. Oke, kita akan sabar. Kita tunggu ya nanti waktunya. Oke. Mas Nyarwi terima kasih. Sekali lagi Pak Nusirwan juga terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.